Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 14, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan kisah yang tidak asing bagi kita semua. Dikisahkan dalam firman ini, setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis, Yesus dan murid-muridnya segera menyingkir dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak terus mengikuti mereka dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya mendatangi Yesus dan mengusulkan agar orang banyak itu disuruh pergi untuk membeli makanan di desa-desa, karena tempat itu sunyi dan tidak ada persediaan makanan yang dapat diberikan kepada mereka. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Dan para murid menjawab, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Dan jawab Yesus, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, dan terjadilah mujizat. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Dari pernyataan Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menghendaki murid-muridnya untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan semata-mata berfokus kepada kepentingan diri sendiri, namun peka terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan. Seberapapun yang kita mampu, di tangan Tuhan, benih yang kita tabur dengan tulus akan menjadi sebuah gerakan yang besar, seperti yang kita lihat dari 5 roti dan 2 ikan. Dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang diwujudkan melalui sebuah tindakan nyata. Perintah Tuhan untuk memberi makan orang banyak mengajarkan kita untuk melayani jiwa-jiwa dengan sepenuh hati, dengan kasih nyata yang berbuat. Melayani harus ada harga yang harus dibayar.
sebab kasih adalah pengorbanan waktu, tenaga, bahkan uang. Ketika murid-murid taat melakukan perintah Tuhan, mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan cukup memberi 5.000 orang, bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Dari kisah ini juga kita belajar tentang kemurahan hati Yesus untuk melayani orang banyak. Yesus tidak berkata kepada orang banyak, "Pulanglah, saya lelah dan mau istirahat, besok saja datang kembali." Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus selalu peduli kepada kita semua. Kapanpun, apapun yang sedang kita hadapi, saat kita datang ingin berjumpa dengan Yesus, saat kita sungguh-sungguh mencari Yesus, Yesus selalu dengan tangan terbuka menyambut kita semua. Hatinya selalu tergerak untuk menolong kita. Dia sangat peduli dengan kita. Yesus tidak akan menolak kita. Teruslah datang kepada Yesus. Cari Dia setiap waktu. Jangan mencari Yesus hanya saat kita ingin berkat-Nya. Jangan juga mencari Yesus hanya saat kita butuh. Tetapi cari Yesus setiap waktu. Bangun hubungan yang intim setiap waktu dengan Yesus. Miliki Yesus dalam hidup kita. Sebab Dialah sumber segala berkat jasmani dan rohani, sumber keselamatan kita, dan sumber kesembuhan jasmani dan rohani kita semua. Tuhan Yesus adalah sumber kecukupan bahkan kelimpahan. Setiap orang yang datang kepadanya akan makan sampai kenyang dengan berkat dan kasih Tuhan. Bahkan ada kelimpahan yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita hanya perlu taat pada perintah Tuhan. Lakukan saja apa yang ingin Dia kita lakukan. Beri dari apa yang ada pada kita, dan izinkan Tuhan mengangkat tangannya dan memberkatinya. 5 roti dan 2 ikan cukup memberi 5.000 orang. Tidak pernah dibiarkannya orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya pulang dengan tangan kosong. Dan ini yang patut kita teladani dari Yesus. Miliki hati yang tergerak untuk berbelas kasihan. Adakah satu kebutuhan orang lain yang mungkin dapat kamu penuhi hari ini? Apa yang dapat kamu berikan kepada Yesus untuk dapat dipakainya memberkati orang lain? Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat jasmani dan rohani bagi kita semua umat manusia. Karena segala sesuatu adalah semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Carilah Yesus dan milikilah Yesus. Tangannya yang ajaib senantiasa memberkatimu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.